dikasih makanan lebih cepat. kumpul. Ngumpul langsung. Halo saudara yang terkasih, pagi hari ini kami dari Jakarta mau berangkat ke Bandung, banyak bawa barang-barang. Ini semua mau mampir ke panti jompo, panti asuhan. Wah, luar biasa, Tuhan Yesus. Luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara dan adik-adik kita di panti asuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. membantu menyebarkan upaya ini. Tuhan Yesus berkati. Keluarga besar PSTW Senjarawi mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Angel dan seluruh umat yang sudah mengingat untuk pelayanan di Panti Jompo ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan mengembalikan berkat untuk setiap umat-umatnya yang selalu mengingat Oma dan Opa di tempat ini. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima
hujan di Bandung. Ini Opa Bambang, Oma Susi, cucunya Theo tuh, Angel loh. Nah lagi hujan. Yuli, Dianu sama Irwan di belakang. Kami datang ke hadapan puji menyembah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau kuduskan kami Tuhan. Tuhan, mari Engkau hadir dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Permuliakan nama. Dalam nama Yesus kami melakukan ibadah. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Halo. Nah, kesaksian, saya mau sedikit kesaksian. Kesaksian ini tentang hati yang bimbang. Hati yang bimbang itu bikin kacau semuanya. Jadi saya sekarang usaha ikan cupang dan buka jasa breeding ikan untuk teman-teman ikan cupang, penjual ikan cupang. Jadi saya terima jasa, disebutnya jasa plasma. Jadi jasa breeding ikan, hasilnya itu dihitung per ekor dikali berapa gitu. Di bulan September kemarin saya ada sekitar 20 lubuk. 20 lubuk itu kalau hitungan saya, hitungan manusia dengan kekuatan manusia, satu ekor kali 3.000. Kalau satu lubuk 500 ekor berarti 1,5 juta. Kalau 10 lubuk 15 juta per bulan hitungannya gitu. Saya breeding udah jadi banyak. Nah di bulan September itu saya lagi ada sesuatu yang saya kejar yang menurut saya itu kebutuhan. Itu benar-benar hal yang saya butuhin. Akhirnya jadi nggak konsen tuh, nggak konsen. Ikan jadi nggak kerawat. Saya ada hilang 2 lubuk, ikan juga pada mati. Akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Mulai stres tuh, mulai mikirin bagaimana caranya nih untuk kejar itu. Akhirnya di akhir-akhir September, Om Johan, Pastor Johan yang saya biasa panggil Om Johan, lagi bangun langgang rumah. Saya bantuin di sana. Tiba-tiba Om ngomong, "Nes, gimana? Om tahu saya mau cari itu. Gimana? Om, Nes gimana? Udah cari?" katanya. "Udah Om." Tiba-tiba keluar hikmat dari Om. Menurut Om nih ya, terus katanya, untuk tahun ini jangan dulu cari itu gitu. Untuk tahun ini kamu jangan dulu. Lagi masa begini, ada baiknya mendingan kamu pegang cash tuh. Tahun depan kalau kamu mau, asal Om udah bilang, "Udah Nus boleh." Kamu bisa dapetin apa yang kamu mau gitu. Ya sudah, akhirnya dari situ mulai tenang tuh. Udah nggak mikirin lagi tuh. Yang keinginan itu udah jauh-jauh. Nah, pas awal Oktober masuk lagi indukan orang ke saya gitu. Sekali breed hasilnya banyak dan Tuhan mengembalikan berkat yang mungkin kalau saya pikir berkat September yang hilang dikembalikan di Oktober ini. Dengan saya mungkin disuruh Tuhan untuk fokus dulu nih, udah jangan mikirin yang lain, nanti ada waktunya Tuhan akan kasih yang lebih baik. Ya sekian kesaksian saya. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan
kami mau dengar kesaksian pesan Tuhan. Bimbing kami semua dengan roh hikmat, roh pengertian, dan khusus hamba-Mu Pak Bambang menyampaikan akan isi hati-Mu, biar diterima umat-Mu dan semua mentaati akan perintah dan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu habis saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih lihat sesuatu. Bukan penglihatan lagi tidur atau gimana, tapi habis doa itu saya buka mata, Tuhan kasih lihat itu di satu jalan panjang itu. Jalan itu ada darah mengental, ada saluran-saluran seperti urat nadi begitu, dan di urat nadi itu yang keluar dalamnya itu cuman ulat sama belatung. Sepanjang jalan itu penuh semua seperti itu. Terus penglihatan kedua lagi sama, habis doa saya buka mata, Tuhan juga kasih lihat sesuatu. Tuhan kasih lihat ada satu kereta lewat, kereta delman itu pengemudinya itu katak. Lalu penumpangnya semuanya juga binatang. Saya bingung. Dan saya tanya sama hambanya, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam penglihatan itu? Terima kasih. Saya serahkan kembali ke hambanya. Salam semua yang dikasih Tuhan. Shalom. Tadi kita sudah dengar pesan Tuhan lewat penglihatan yang dilihat Pak Bambang dengan mata terbuka ya Pak. Iya. Jadi dengan mata terbuka Tuhan menyatakan penglihatan, dua penglihatan, ada pesan Tuhan yang penting. Jadi hari ini kita belajar firman tentang pesan Tuhan yang penting. Mari yang pertama kita lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Jadi pesan Tuhan yang penting hari ini yang pertama adalah hati. Tuhan berurusan dengan hati kita. Ketika Tuhan kehilangan kepercayaan terhadap pilihannya atas seorang raja yang bernama Saul, Tuhan menemukan Daud. Daud ditemukan di padang gurun. Daud kecil, Daud muda, Daud yang masih belia, itu suka main kecapi, dan Tuhan melihat hatinya. Tuhan suka bukan hanya permainan kecapinya Daud, tetapi Tuhan suka dengan hati seorang Daud. Tadi saya ngobrol Pak Bambang di jalan sama Bu Susi, sama Bu Angel. Kita sepakat bahwa dalam hidup ini ada orang-orang yang memang sudah terlahir dengan hati yang istimewa, ya Pak ya? Iya.
Jadi hati yang istimewa itu ternyata tidak bisa dipelajari. Hati istimewa itu memang sudah dilahirkan sebelum dalam kandungan, sudah dibekali Tuhan. Tetapi ada juga hati yang dibentuk. Artinya orang yang mau berbalik dari tingkah laku yang jahat, berbalik dari manusia lamanya, berbalik dari kegelapan, masuk ke terang Tuhan ajaib. Mereka juga akan punya hati yang luar biasa, tetapi tidak akan melebihi hati orang-orang yang terlahir istimewa. Nah saudara, ketika Tuhan hendak mengurapi Daud, Tuhan juga mengajari Nabi Samuel, nabi besar, nabi yang sangat karib, yang dalam pelayanannya kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan luar biasa. Tetapi seorang Nabi Samuel masih bisa melihat paras dan rupa. Yang dilihatnya adalah kakak-kakaknya Daud yang merupakan tentara, jenderal-jenderal perang, panglima-panglima perang yang secara fisik gagah perkasa. Dan Nabi Samuel terpikat. Tapi Tuhan berkata, bukan mereka, bukan yang ini, bukan yang ini, yang ini juga aku tolak, kata Nabi Samuel. Ternyata Tuhan memilih yang tersembunyi, yang ada di padang gurun, dengan sebuah kalimat pesan Tuhan yang sangat istimewa. Sebelum dia datang, ya, sebelum bertemu dengan dia, tidak akan ada acara makan, tidak akan ada acara syukuran. Kenapa? Karena yang dicari Tuhan itu hatinya tertambat di padang gurun. Maka Tuhan itu mencari hati. Dan kita belajar apa yang digambarkan di dalam Injil Lukas 17 ini. Tuhan ketemu 10 orang kusta. Bukan 10 orang biasa, tapi 10 orang kusta. Orang yang menderita sakit, yang pada satu dianggap kutuk dunia, dijauhi, dibenci, tidak mau didekati, malah dibuang pada masa itu. Karena dianggap orang-orang ini orang-orang terkutuk. Pak Bambang sampaikan penglihatan yang pertama tadi, melihat sebuah jalan yang panjang. Ada darah yang membeku, betul Pak? Ya. Darah yang membeku ini merupakan gambaran orang yang sakit stroke, orang yang sakit jantung, orang yang stres, itu darah beku. Jadi hari-hari ini Tuhan memperingatkan kepada kita lewat pesan Tuhan yang dilihat Pak Bambang. Seisi dunia ini sedang mengalami stres. Banyak yang sakit, banyak yang jantungan, tidak sedikit yang mungkin terkena stroke. Dan dilihat di urat-urat nadi di jalan itu, ada urat-urat seperti urat darah, tapi di dalamnya isinya Belatung sama ulat. belatung dan ulat. Belatung dan ulat merupakan gambaran dari kutuk, dari buah ketidaktaatan, buah dari pelanggaran pesan, firman, dan peringatan Tuhan. Kita masih ingat apa yang pernah tertulis dalam kitab suci. Ketika Tuhan mencurahkan mana, dikatakan 6 hari lamanya kamu boleh memungutnya. Hari yang ke-7 kamu harus mengadakan sabat, peristirahatan penuh, waktu untuk dalam perhentian. Tapi ada beberapa orang dari bangsa Israel pergi mengambilnya. Dan apa yang terjadi? Mana itu menjadi busuk, menjadi pulat, menjadi belatung. Maka Tuhan ingatkan kepada kita lewat apa yang dilihat Pak Bambang. Hari ini, sejak masa pandemi ini, ada banyak orang yang sudah tidak mentaati Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya, buahnya adalah akan menjadi ulat dan belatung, akan masuk pada dunia-dunia kutuk. Saudara terkasih, ini peringatan dari Tuhan buat kita untuk memperbaiki hati di hadapan Tuhan, untuk melihat kehidupan hati hari ini. Apakah hati ini selaras lagi dengan firman Tuhan? Karena hati adalah pelita tubuh. Kalau hati kita gelap, masa depan kita nggak akan sampai, saudara terkasih. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita hari ini adalah bagaimanakah 10 orang kusta ini digambarkan sebagaimana yang Tuhan peringatkan lewat penglihatan Pak Bambang. Tuhan tidak berkata jadilah sembuh. Tuhan tidak berkata mukjizat padamu atau mengusir kusta pergi. Tidak. Tuhan berkata pergilah untuk menjumpai imam-imam. Kalau kita baca sekilas hal ini, maka kita akan berpikir ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita masuk pada masa zaman itu, jangankan ketemu imam-imam, orang kusta ini ketemu keluarganya saja, keluarganya nggak mau terima.
Keluarganya ketakutan. Karena dipercaya pada saat itu, selain kusta merupakan penyakit kutuk, kusta ini juga menular. Hari ini, masa pandemi ini, COVID-19 ini juga merupakan penyakit menular. Jadi orang yang terkena, lihat, diasingkan dari dunia. Mereka diisolasi secara massal ataukah diisolasi secara mandiri. Dan begitu meninggal, dan memang itu positif COVID, pemakamannya pun tidak lazim, karena akan mengikuti protokol pemakaman orang yang terserang penyakit virus corona. Jadi kita bisa melihat ketika Yesus berkata, pergilah kepada 10 orang kusta itu untuk menjumpai imam-imam, kita mesti belajar satu titik. Mukjizat tidak akan datang dalam kehidupan orang Kristen sebelum mereka mengalahkan ketakutannya. Mukjizat tidak akan datang dalam hidup orang-orang Kristen sebelum mereka berpegang pada suara Tuhan sepenuhnya. Mukjizat tidak akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen sebelum mereka mematahkan semua roh-roh pendakwa itu, menghancurkan semua belenggu-belenggu, benteng-benteng pertahanan dan kubu-kubu pertahanan yang dibangun lewat apa yang disebut ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, itu dilarang, tertekan. Di dalamnya isinya adalah pengaturan-pengaturan dunia yang penuh dengan penjara, intimidasi, dan berbagai aturan-aturan yang membuat orang tidak lagi punya kemerdekaan, tapi terkurung, terpenjara, dan pada akhirnya mereka akan berakhir hidup seperti orang kusta itu kalau tidak ketemu Yesus. Hidupnya hanya habis untuk mati di dalam kutuk, di dalam penderitaan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Kitab Suci berkata 10 orang kusta ini menantikan Yesus lewat. Dan ketika Tuhan berkata, pergilah menjumpai imam-imam, 10 orang ini, Kitab Suci berkata, dengan jelas mereka berjalan sama-sama. Di tengah perjalanan itu, setelah mereka mendengar suara Yesus itu, setelah mereka mentaati suara Yesus itu, Kitab Suci berkata, mereka menjadi tahir, mereka disembuhkan, mereka menerima mukjizat Tuhan. Tapi yang menjadi pelengkap kisah ini adalah cuma 1 dari 10 orang itu yang kembali pada Yesus. Jadi hanya 10% orang benar di dunia ini yang masih akan tersisa. 1 di antara 10. Saya percaya firman dibagikan dari sekian puluh ribu, hanya 10% pendengar yang berkualitas. Jadi saudara, di dalam kekristenan hari ini harus dipahami, Tuhan mencari yang tersembunyi, yang berkualitas, yang 10%, yang hatinya itu hanya untuk Tuhan. Mari kita sama-sama sedikit melihat kata hati di dalam Kitab Suci. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang membangun, kata-kata yang diinginkan banyak orang. Yang pertama, murah hati. Yang kedua, segenap hati. Yang ketiga, apalagi? Murah hati, segenap hati, setulus hati, baik hati, rendah hati. Itu adalah kata-kata yang baik di dalam Kitab Suci. Tetapi yang nggak baik banyak nggak? Banyak ya. Contohnya apa? Dekil. Dekil itu keras hati. Apalagi? Iri hati. Itu yang paling banyak ditulis dalam Kitab Suci tentang buah di balik iri hati. Itu bencana buat keluarga, buat pergaulan, buat gereja, buat apapun. Iri hati itu bencana. Apalagi? Tinggi hati. Nah ini, tinggi hati itu sombong. Bahkan melebihi sombong tinggi hati. Kenapa? Merasa diri paling tinggi. Apalagi? Keras hati. Nah, ini lebih parah lagi. Di batu aja kalah. Kenapa? Hatinya keras. Lebih daripada batu. Karena hati yang mengeras itu tersimpannya di dalam, nggak ada orang bisa lihat kerasnya kayak apa. Ada lagi? Sakit hati. Pahit hati. Nah ini juga hal-hal yang mengerikan dalam Kitab Suci.
Jadi hati ini mesti kita pahami semasa pandemi ini, untuk kita menguji diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Apakah dalam kurun waktu 11 bulan ini, Januari sampai November 2020 ini, apakah kita sudah benar-benar mengenal hati kita pribadi di hadapan Tuhan sesama? Apakah kita tahu hati kita ini hati yang memang positif, hati yang benar, hati yang sesuai kitab suci, ataukah hati yang dibenci Tuhan sesuai yang diperingatkan dalam kitab suci? Kita mesti mulai mengujinya. Karena 10 orang kusta yang melewati ketakutan, yang melewati terobosan penghalang, semua 10 orang ini mengalami mukjizat. Ternyata yang punya hati sama Yesus cuma 1 orang, dan itu orang Samaria. Samaria itu setengah Israel, setengah campuran. Samaria itu bangsa yang dianggap tidak diterima sebagai orang Israel sejati. Tetapi kita belajar juga Tuhan ketemu perempuan Samaria. Mengapa dikatakan kamu menyembah ke gunung ini? Karena apa? Karena ada pola dan kebiasaan di dalam kehidupan. Penyembahan berhala itu munculnya juga dari hati. Jadi saya percaya hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, lihat hatimu, lihat hati keluarga, lihat hati Tuhan. Belajarlah untuk melihat segala sesuatu di dalam hati. Besar kecilnya segala keinginan itu hati yang menampungnya. Besar kecilnya kasih sayang itu hati juga kapasitasnya. Saudara bisa sayang begitu besarnya, tapi terkadang satu kesalahan orang, besarnya kasih sayang di hati itu bisa menghilang dan berganti dengan hati yang benci yang begitu besar. Jadi hati ini harus dijaga dengan segala kewaspadaan, karena hati ini sumber kehidupan. Jadi kita mesti belajar titik ini. Amin. Kita lihat bagian yang kedua. Kisah Para Rasul 1 ayat 16 sampai 20. Kisah Para Rasul 1 ayat 16 sampai 20. Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Amin. Pesan penting yang kedua yang Tuhan ingin kita terima hari ini adalah tentang pencarian dan pengejaran kita. Apa yang kita cari, apa yang kita kejar hari ini. Kitab suci berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Seluruh bangsa cari yang sama. Mereka cari apa? Mereka cari popularitas, mereka cari kekayaan, mereka cari apa yang dunia tawarkan. Tuhan berkata semua itu dicari bangsa-bangsa. Tapi kitab suci menasihatkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Karena apa? Karena semua yang dicari bangsa-bangsa itu ada pada Tuhan. Dikatakan setelah kamu menemukan kebenaran, menemukan kerajaan Allah, Tuhan tambah-tambahkan, karena semuanya ada di tangan Tuhan. Lihat kitab suci berkata, orang lagi tidur, Tuhan mencurahkan berkat selagi mereka tidur. Perbandingannya adalah orang yang kerja pagi-pagi, bangun pagi, pulang jauh malam, makan tidak cukup, minum tidak cukup, tidur tidak nyenyak. Kenapa? Ya karena tidak berpegang kepada sumbernya. Tuhan berkata, pegang sumbernya. Sumbernya ya Sang Pencipta semesta alam, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Pak Bambang tadi memberi kita pesan Tuhan yang kedua. Ada delman. Ya. Delman, kusirnya seekor kata, di belakangnya isinya binatang. Ini kalau saudara terima, mungkin ini suatu
penglihatan yang nggak mudah dipahami, saudara. Kok delman, kusirnya katak, belakangnya binatang semua. Tapi kalau kita paham apa yang dilihat Pak Bambang lewat mata Tuhan, ini gambaran bahwa hari ini ada banyak orang dibekali dengan yang namanya mobilitas, dibekali dengan yang namanya kekayaan, dibekali dengan fasilitas, dibekali dengan kenyamanan, dibekali dengan hal-hal yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetapi mereka telah kehilangan warna hidupnya. Kenapa? Karena katak merupakan gambaran roh najis. Katak di dalam penglihatan, ketika suatu hari ada satu bangsa melihat katak menyeberang masuk benua Eropa dan Amerika, krisis melanda bangsa-bangsa saat itu. Nah saudara, saya percaya ini pesan Tuhan. Ada banyak kepala keluarga hari ini sedang membawa keluarganya memasuki dimensi yang namanya krisis. Kenapa? Karena dirinya sendiri sebagai kepala keluarga sedang krisis. Oleh karena krisis yang ada pada dirinya, maka seluruh rumpun keluarganya melalui satu mobilitas, satu fasilitas, satu keberadaannya, semuanya berubah menjadi binatang. Artinya hidup di dalam dunia yang jauh dari Tuhan. Tuhan ingin pesan kepada kita untuk berbalik pada kasih yang semula, saudara. Apa yang kamu cari hari ini, apa yang kamu kejar hari ini, semua yang dari dunia ini pada satu masa harus ditinggalkan semua. Dan apa yang kita perbuat semasa hidup kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan tata Kristus nanti. Ya, saudara, saya percaya ini peringatan buat kita, saudara. Saya ingin bagikan sesuatu apa yang terjadi, yang Tuhan pesankan kepada saya. Dikatakan bahwa antara bulan Maret hingga Desember 2020 akan ada satu bulan kesusahan yang besar. Saya melihatnya adalah periodenya masuk di kisaran kira-kira pertengahan September hingga memasuki kira-kira pertengahan Oktober, saudara. Tepatnya minggu yang lalu, tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di bulan Oktober 2020 ini. Saya pulang dari suatu perjalanan sampai ke rumah, dan di dalam perjalanan Bu Angel sempat berkata, "Pak, akan turun hujan." Tiba-tiba dari dalam diri saya berkata, bukan hanya turun hujan, langit pun akan runtuh. Ini pernyataan dan jawaban yang janggal. Sebuah pernyataan roh lewat hikmat keluar sendirinya. Sampai di rumah, kami masuk garasi, tutup pintu pagar, masuk ke dalam rumah. Lalu saya berkata sama Bu Angel, "Loh, kok lampu terang? Tidak ada siapa-siapa di bawah." Ya. Kita tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi. Tiba-tiba saya berjalan menuju ke arah dapur, Bu Angel di belakang, dan saya melihat, loh, di tempat wastafel cuci piring itu genangan air mulai penuh di dalam baknya. Jadi, wow, saya kaget. Saya begitu lihat di bawah mulai ada lompatan air keluar dari paralon tempat cuci piring. Biasanya kan kalau tempat cuci piring itu kan air mengalir dari atas ke bawah. Ini terbalik, dari bawah ngalir ke atas. Dan kemudian saya lihat airnya tambah banyak, tambah bubuk-bubuk dan mulai tumpah. Dan ini air bukan air biasa, karena ada percampuran dengan pasir dan warna-warna hitam. Belum pernah melihat air yang muncul dari mata air seperti belum. Kemudian saya lihat, saya tarik paralonnya, airnya muncrat. Lalu saya tarik kain, saya tutup, saudara. Jadi saya tutup itu saluran pembuangan daripada bak cuci, tempat cuci piring. Sekilas airnya berhenti, tapi sesaat kemudian pas Ricci turun, wah, airnya, dia kaget. Kenapa? Bu Angel Parik juga kaget. Kenapa? Dari wastafel. Jadi di saluran pembuangan tempat cuci piring itu tidak jauh, kira-kira jarak sekitar 3 meteran itu ada wastafel biasa, tamu, keluarga, habis makan cuci tangan. Itu air dari bawah muncrat keluar dari wastafel, dan itu sampai menimbulkan seperti air mancur. Luar biasa malam itu, saudara. Dan saya balik ke sana karena Bu Angel teriak, "Wah, ini wastafel airnya meluap." Saya tutup kain, dan ketika saya balik, saya tutup kain pada wastafel. Gantian paralon cuci piring, kainnya lepas dan airnya muncrat seperti air mancur yang besar keluar, dan itu disertai dengan gumpelan-gumpelan, saudara. Nanti saya tunjukkan saudara videonya.
Iya Om. Waduh. Nggak kuat. Jawabannya cuma satu, lemak ini kamu lihat. Ini lemak semua nih, loh. Loh, ini lemak semua nih lemak. Lemak minyak nih. Iya. Ini lemak semua nih. Iya. Kalau saudara berpikir ini sesuatu yang mengerikan atau menyedihkan, atau saudara berkata biasa, nanti lihat videonya bagaimana hatimu melihat segala sesuatu itu, saudara akan menemukan pencarian, saudara akan menemukan suatu masa seandainya aku ada di situ. Saudara coba menemukan dirimu di balik apa yang saya saksikan ini. Karena saya pribadi begitu melihat ada yang saya ingat kotoran manusia, saudara, jujur saja, karena bentuknya itu kayak kotoran manusia menggumpal kira-kira seukuran 3-4 jari orang dewasa. Dan ketika Roh Kudus berkata sama saya, nak pegang dan remas, wah, saya bilang, Tuhan, apa nggak salah ya? Saya berpikir, apakah ini tidak salah? Ini seperti orang kusta disuruh menjumpai imam-imam. Saya nggak punya perasaan apa-apa, saya cuma punya satu rasa, yaitu taat Tuhan. Sudah terpola, terbiasa taat Tuhan. Saya pegang itu gumpelan besar sekali, saudara, cukup besar, dan saya remes-remes. Itu rasanya lagi meremas batang sabun ya. Sabun mandi zaman dulu punya batangan itu saya remes, dan begitu saya letakin itu di tangan saya ada lendir-lendir. Ini lemak semua nih. Iya. Ini bukan keju ya. Ini bukan juga roti yang diremes. Ini lendir-lendir yang di tangan, dan kemudian ketika saya berjalan beberapa langkah ke depan hampir jatuh terpleset. Gantian beberapa langkah berikutnya Bu Angel hampir jatuh terpleset, Richie turun, William Serat turun, semua hampir jatuh terpleset, karena lantai ini ternyata itu dibanjiri dengan lendir-lendir yang licin, saudara. Ini luar biasa sekali. Malam itu, dan ini mungkin menjadi suatu nasihat rohani ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami suatu dilema kehidupan. Malam itu saya langsung bertanya kepada Tuhan, karena hujan yang turun begitu besar, air meluap, yang tadinya cuma cerit-cerit sekarang sudah setumit kaki. Setumit kaki itu kira-kira mungkin 10-15 sentian tinggi air di genangan rumah dapur kami. Saya begitu lihat begitu, udah nggak bisa nahan tampungan air yang begitu, mau di apapun nggak bisa, tarik mesin nggak fungsi. Dan kemudian saya ingat jalan terbaik adalah datang kepada Tuhan. Jadi saya datang kepada Tuhan, saya berkata, ini daripadamu kah, ataukah daripada seterumu si jahat iblis? Kalau ini daripadamu, hujan hentikan Tuhan. Tiba-tiba ada beberapa kali suara guntur, das, hujan yang begitu besar, sekejap berhenti. Dan ternyata anak-anak saya ya, yang di rumah menghitung lamanya hujan itu sekitar 45 menit. Pada hari Jumat beberapa minggu lalu itu 45 menit, air itu setumit lebih menggenangi dapur kami, saudara. Jadi saya tunjukkan videonya, saudara bisa melihat gumpelan-gumpelannya, sempat saya videokan juga. Moga-moga saudara nonton kebaktian ini tidak saat mau makan, saudara ya. Lalu saya ingat pesan Roh Kudus di dalam batin saya, ada suatu pernyataan, apa yang kamu cari, apa yang kamu kejar, hanyalah kasih Yesus. Dan ketika saya ingat itu, langsung saya bilang, Bu, anak, sabar-sabar ya, sabar-sabar. Lalu saya perintahkan, saya lihat anak bungsu saya dengan Richie untuk berangkat pergi mencari cairan. Karena hujan sudah berhenti, saya berharap mungkin ada kemampetan, karena mereka prediksi ini mampet lah, karena lihat gumpulan-gumpulan mampet atau apa untuk beli cairan. Mereka pergi beli, kira-kira menghabiskan uang sekitar hampir 600.000 rupiah, saudara.
Dan malam itu hujan berhenti, kami ngepel, saudara. Ngepel itu beratnya kira-kira kalau saya boleh bagi ke rekan-rekan sejawat para hamba Tuhan yang melayani, ngepel itu levelnya sama mendoakan kira-kira 1000 umat Tuhan, saudara ya. Punggung tuh sakitnya bunyi ketak-ketak, ketak-ketak kayak sholat delman yang dilihat Pak Bambang tadi, saudara ya. Itu sakitnya karena Bu Angel itu perfeksionis, dia ngepel nggak sekali, saudara, ngeringin air sudah kering benar, itu berkali-kali ngepel sudah kering benar, masih disabun dulu, saudara. Lantai itu sudah disabun, dipel dulu sabunnya, sudah dipel lagi dengan air bersih, sesudah air bersih baru pel dengan yang namanya ada sabun pelnya, saudara. Udah itu dikeringin lagi, ya kira-kira ada 5-7 kali ngepel, saudara. Saya berkata, sabar itu tidak ada satu kata apapun lagi yang bisa kita ucapkan untuk diri kita, untuk perasaan kita, untuk apa kita rasa. Yang keluar hanya adalah terima kasih Yesus, karena yang ku cari, yang ku kejar adalah kasih Yesus. Dan luar biasa, malam itu tidak hujan lagi dan kami tuangkan cairannya dan itu tidak menghasilkan apa-apa, saudara ya. Karena apa? Karena ketika saya buka wastafelnya, airnya membludak lagi keluar. Bahkan wastafel jadi lambat turun dan kemudian wastafelnya juga mulai pup dan tiba-tiba dari saluran paralon piring itu keluar, tidak ada hasilnya. Tapi Tuhan malam itu bicara sama saya. Nah, saya berkata, iya Tuhan, pada nomor teleponmu ada petugas tinja. Tolong saudara catat, petugas tinja, bukan ninja, saudara ya. Ninja di Jepang, petugas tinja itu adanya di Indonesia. Tolong saudara bedakan antara T dengan N ya, saudara ya. Tinja dengan ninja itu dua profesi yang berbeda, saudara ya. Kalau ninja dipanggil dia bisa apa, saudara ya? Nggak mungkin dia bisa masuk ke paralon. Tapi kalau petugas tinja, saudara, itu pun perlu kasih karunia. Malam itu dia berkata, apa yang bisa tak bantu Pak Cuan? Saya berkata, wah saya ngalami musibah. Apa itu Pak? Paralon mampet ini, air membludak di dapur. Terus gimana Pak? Besok bisa datang nggak? Sesuai pengaturan Tuhan, petugas dia datang, saudara. Nah, saya dapat dari Roh Kudus sebuah pemahaman pengertian. Karena itu apa yang kita kejar, yang kita cari, haruslah in the beginning is God. Pada mulanya haruslah Tuhan. Karena kalau pada mulanya adalah Tuhan, ini bicara tempat kesusahan kita, ada Tuhan. In the beginning is God, bicara tentang waktu. Waktunya adalah waktu Tuhan. Jadi tempat dan waktu adalah kisah awal penciptaan. Jadi kalau kita pada dimensi waktu sesulit apapun, tempat sesusah apapun, di mana kita berada kapanpun, minumnya tetap aja air putih, saudara. Saudara berpikir iklan bukan? Ini bukan iklan, ini lagi kesusahan, saudara ya. Apapun keadaannya, apapun makannya, nggak bisa lagi makan karena ini kesusahan besar. Tetap kita harus kembali kepada air yang bening, air yang jernih. Itu karena Yesus berkata, datang kepadaku minum. Air itu kita perlu air Roh Kudus itu, saudara. Jadi besok petugas datang, wah saudara, melihat petugas tinja seperti melihat dewa, saudara. Bukan ninja loh, sekali lagi ya, petugas tinja, saudara ya. Saya seperti lihat tiba datang, wah bawa mobil sedotan tinja. Pernah lihat mobil sedotan tinja? Sering ya Pak ya? Sering ya, Ibu pernah lihat? Sering ya. Jadi begitu sampai depan rumah saya langsung, wah suara mesinnya luar biasa, saudara. Mana Pak? Wah masuk, izin masuk. Wah periksa. Wah. Dia berkata ini susah Pak Cuman. Saya bilang, bukan hanya kamu berpikir susah, saya sudah kesusahan semalaman. Saya berkata, ya ini pinggang aja bunyinya masih ketak. Terus dia menyebutkan sejumlah nominal rupiah untuk jasa. Saya terkejut, saya berkata, wah, beli cairan cukup mahal, belum ada manfaatnya, belum ada dampak positif dan juga yang baiknya. Ini tiba-tiba sudah uang yang cukup besar lagi. Lalu saya berkata, ojo segitu dong mas, saya bilang, tinggian, ini lagi musibah nih. Terus gimana Pak Johan? Segini aja ya.
Ya wes lah, buat Pak Johan katanya. Nah ini saudara, kemurahan Tuhan, favor of God kita perlu dalam hidup. Kenapa? Karena bukan saya nggak mau bayar petugas tinja, terlalu mahal. Dan beberapa hari sebelumnya, Rewel anak saya juga tiba-tiba jempolnya membengkak, pergi ke rumah sakit. Sekali periksa juga saudara, senilai tinja saudara. Jadi rumah sakit dengan tinja itu biayanya 11-12. Jadi saudara janganlah sampai sakit, jangan sampai mampet hidupmu saudara ya. Biayanya besar. Maka tadi Pak Bambang berkata apa? Darahnya mengental. Jangan sampai kehidupan rohanimu, kehidupan keluargamu, kehidupan pribadimu mengental. Kalau sampai mampet, bayar harganya mahal saudara ya. Jadi sebaiknya saudara, sebelum terjadi sesuatu, carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya saudara. Dan kemudian mereka setuju dan mereka bongkar saluran dari depan pembuangan, turun ke got saudara. Wah saya lihat kayak kok gelap-gelap gitu deh, Mat. Ah? Ah, ini dia. Ah? Jadi kenang-kenangan. Ada lubangnya ya? kalau ini betul saudara, mirip kura-kura ninja saudara. Turun ke bawah saya lihat, wah luar saya center, saya video. Maaf buat dokumen kenang-kenangan ya. Silakan katanya, saya foto. Saya kagum karena orang mau bantu kita itu sampai turun ke got nyelam. Karena saluran pembuangan paralon itu ketutup sama yang namanya beton. Karena kan jalan diuruk berapa kali beton naik itu dari dalam. Turun ke bawah sampai gak kelihatan lagi saya orangnya saudara. Terus dia masuk di selang tinjanya, ditembak dari depan, gak ada efeknya. Saya itu sama papa saya sempat berpikir ada ular masuk di dalam saudara. Nggak tahu juga. Dan kemudian setelah nggak bisa dia masuk ke dapur, dapur lubangnya kecil. Sedangkan paralon itu loh, yang pipanya tinja itu besar, sebesar paha, nggak bisa dikorbanin. Lubangnya dibongkar lagi, dibuka lagi lubangnya lebih besar ya. Setelah diketrik, dipahat, keluar lubangnya besar. Dia berkata, aku tembak pak, dari depan angin, dari dalam tembak air. Tolong semua ditutup saluran pak. Kami tutup saudara. Dengan amat sukacita, mulai saudara ya. Lupa saya dengan background itu. Ada satu kamar tempat anak saya pakai hari ini sebagai tempat ruang belajar. Itu ada paralon nggak berfungsi. Itu paralon kering, tapi itu saluran pembuangan air lantai 2 yang nggak terpakai, yang ditutup seadanya. Setelah ditembak air dengan petugas tinja, air tinja yang hitam itu keluar ke ruang baca anak saya, menghancurkan karpet. Dan keluarnya saya begitu lihat, saya geleng-geleng kepala, saya keluar lagi. Kenapa? Ku tak sanggup lagi Tuhan menerima semua ini gitu loh. Kenapa? Sehari semalam itu sampai jam 2 belum kelar sama Bu Angel. Bu Angel begitu lihat langsung tepuk jidat. Aduh Tuhan, haleluya 50 kali. Mau dibuang? Bisa buang? Harus dibuang udah. Kenapa airnya itu seperti air kotoran yang warnanya kopi susu? Haleluya Tuhan. Kalau saudara ada di posisi kami, mungkin haleluya saudara 500 kali saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, tidak apa-apalah, semua ini daripadamu. Kami lewati semua saudara. Akhirnya petugasnya lari saudara, tutupin, minta anak-anak injek, tembak. Akhirnya jebol saudara. Jebol dari depan tuh keluar sesuatu. Videonya saya tunjukin lah, susah gambarin yang keluar. Terus nanti ditunjukin saudara lihat apa yang keluar di balik yang namanya kemampetan ini. Dan setelah semua berakhir, petugas tinja pergi, kura-kura ninja juga menghilang saudara. Kami ngepel lagi saudara. Bu Angel kembali mengurang lagi apa yang terjadi semalam sampai subuh saudara. Ngeringin air, kali ini masih cari lubang-lubang yang namanya bekas-bekas yang di meja apa, masih dilap, masih disabun, dipel bersih. Saya sampai narik nafas, rasanya aku kayak udah mau mati saudara. Ini salib ternyata saudara. Tuhan berkata, ini ujian bagimu nak. Kalau engkau tidak bergerutu, kalau engkau tidak
bersungut-sungut, engkau lulus ujian. Saya tanya, ujian apa Tuhan? Ujian kesabaran. Saya tanya sama Tuhan, apakah aku ini termasuk orang gak sabar Tuhan? Bertahun-tahun Jakarta Bandung ku lewati, sampai kadang-kadang mencret di jalan. Tuhan berkata, sabarnya manusia belum tentu di hadapan Tuhan tuh mencapai kuota. Pokoknya sampai lulus ujian Tuhan baru dianggap sabar. Saya bilang terima kasih kalau gitu. Terus saya tanya, Tuhan sabar nggak? Tuhan bilang lumayan. Puji Tuhan. Tapi saudara mesti tahu, seorang hamba Tuhan sampai sambil ngepel. Saudara, saya ngebayangin lagi KKL 5.000 orang tuh ngepel nggak ada orang. Ujiannya sama-sama Tuhan. Melayani dengan ujian di rumah itu sama di hadapan Tuhan ternyata. Karena itu saudara harus hati-hati di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan tidak pandang paras, tidak pandang penilaian manusia. Tuhan memandang dirimu, kepribadianmu, hatimu, apa yang kamu kejar, yang kamu cari. Dia concern atas semua itu. Jadi saya sambil Diganti ngepel. 1 juta jiwa loh Pak. Diganti 1 juta jiwa, kata Pak Bambang. Katakan sama-sama haleluya, terserah Tuhan aja deh. Ya, ngepel nih saudara. Aduh, saya sambil ngelus itu air saudara. Saya membayangkan septic tank lagi saya aduk saudara. Bu Angel. Dan yang luar biasa, saya mau bagikan satu hal menarik saudara. Ya, kami punya anak-anak di rumah saudara. Rehwela lagi ujian sama Serat. Saya tidak mau terlalu banyak ganggu. Richie ada beberapa minggu lagi berujian. Jadi Richie, aku kasihan mama, kasihan om, mau bantu. Richie, anak Bu Angel memang anak yang terpuji saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, anak generasi now ya, generasi now sambil bantu sambil dia bantu kami. Saya tanya, siapa itu Jel? Rit nggak tahan, kenapa? Dia jijik lihat air kotoran itu. Jadi saya bilang, Rit, ya om, sudah kamu pergi urus belanja yang om suruh. Oh ya om, langsung kabur semua saudaranya. Ternyata saudara, Tuhan tahu kesanggupan kita. Saya bilang sama Bu Angel, pantes Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita ini disebut hamba. Hamba itu saudara, ngepel. Hamba tidak bersungut-sungut, apapun yang dikerjakan. Lalu saya tanya Tuhan, sebenarnya ini murni kecelakaan, kemampetan, atau apa? Karena sekian lama saya tinggal di rumah itu berpuluh tahun belum pernah kejadian. Tuhan berkata, ini ulah si jahat. Saya tanya, dari mana tanda? Tuhan berkata, tanda pertama, hujan berhenti. Yang kedua, seizinku untuk ujian kesabaran bagimu, bagi seisi rumahmu. Karena masa pandemi ini, kami ini hamba-hamba yang dipelihara, saudara. Semasa pandemi malah kami melihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Lihat, keluarga besar Fathers Miracle tidak ada yang kekurangan, saudara. Bahkan boleh dibilang berkelimpahan. Kami mau makan siang, barusan aja kami datang ke Bandung karena Pak Bambang ulang tahun. Umur yang ke 18 tahun, saudara. Pak Bambang baru 18 tahun, saudara. Bisa bayangkan dahsyatnya pelayanan Fathers Miracle. Usianya berbeda dengan kepribadiannya. Makanya Roh Kaleb bin Yefune itu ada di Pak Bambang. Usiaku memang tua, tapi semangatku men, 18 tahun, kata Pak Bambang. Maka tadi kami jalan mau makan, Tuhan kasih kami hal yang menarik. Di jalan-jalan nggak nampak, karena apa? Hujannya besar sekali. Untuk makan semangkok mie kocok, saudara. Melewati hujan yang sudah nggak kelihatan jalan 2 langkah, saudara. Kata ini eksklusif sajian makanan sorga di hari ulang tahun penatua Fathers Miracle Pak Bambang ini, saudara. Saudara tahu, begitu kami turun masih ada hujan, dan begitu kami duduk pesen makanan, hujannya berhenti, langsung keluar sinar matahari. Jadi ini eksklusif. Jadi di tempat makan yang ada cuma keluarga besar Fathers Miracle. Jadi ini eksklusif namanya, pengaturan surga. Kamu cari, kamu kejar apa? Dia memberinya kan kepada orang-orang yang dikaruniakannya, yang dikasihinya. Kami makan, saudara. Adianus yang luar biasa, istri anaknya tidak ikut. Dia dapat 1 porsi. Dia bilang, karena aku ini sayang istri-istrinya disuruh nonton, saudara. Jadi makan berdua. Dia yang ngabisin, tapi istri cuma nonton. Ini luar biasa, saudara. Ya, saya ingin laporkan lewat khotbah ini buat mertuanya. Jadi dia berkata, aku sayang istriku sama anak-anakku, biar mereka ikut makan, cuma nonton doang. Dia bilang ikut makan. Dia ngabisin 1 porsi. Saudara tahu mie kocok yang kami makan itu bukan mie biasa, tapi ada
mie-nya sih normal-normal, mie kocok Bandung, tapi ada satu mangkok lagi, saudara. Nanti biar ditunjukkan videonya. Ya, Adianus, saudara. Nanti saudara jangan salah lihat loh, nanti di tempat-tempat panti asuhan, panti jompo yang lagi ngangkat pakai celana pendek itu bukan Pak Johan, itu Adianus, saudara ya. Ya, saudara jangan keliru ya. Saya ini bajunya batik, Adianus itu yang celana pendek, yang ngangkat-ngangkat barang tadi ke panti jompo, panti asuhan itu Adianus. Jadi jangan tertukar ya. Hidup ini begitu luar biasa ya Pak ya. Jadi Pak Bambang ini istimewa, makannya ini pengaturan Tuhan. Jadi kami dengar pesan Tuhan hari ini khusus buat saudara, karena saya juga dapat, karena Pak Bambang akan masuk masa penghentian. Ini pesan buat semua anak-anak Tuhan, semua orang yang cinta Tuhan. Tuhan pesankan kepada saya di dalam bulan November 2020, sebelum kita menuju titik tutup tahun dan buka tahun, ini Tuhan pesankan sekali. Di jalan tadi Tuhan bicara saya jelas sekali. Ambillah 3 atau 7 hari lamanya masa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi semua anak-anak Tuhan diminta Tuhan November 2020 untuk 3 sampai 7 hari lamanya. Bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, tergantung Roh Kudus beri kapasitas saudara untuk berdoa puasa. Untuk apa? Terserah Tuhan, karena ini perintah saudara. Taati Tuhan, nanti saudara akan lihat hal-hal yang menarik di baliknya. Haleluya. Jadi setelah saya dapat pemahaman pengertian Tuhan, ternyata malam sebelum kejadian banjir dari dapur itu, Bu Angel itu dimintai mendoakan keluarga dalam Tuhan yang ternyata dapat serangan virus corona COVID. Calon mantunya positif COVID. Dia berpikir putrinya adalah OTG, maka dia malamnya telepon Bu Angel karena besok anaknya akan di swab tes ya. Ketika berdoa menghardik roh-roh jahat, ketika berdoa minta kasih karunia Tuhan, dan saya topang saudara, saya damai sejahtera, dan Tuhan berkata tidak apa-apa. Ternyata setan nggak suka. Kok nggak suka Pak Johan? Baru kemarin saya dapat pemahaman pengertian. Ternyata ibu ini diincar setan saudara. Ternyata setan tuh udah keliling-keliling berbagai cara untuk membuat ibu ini terkapar, sakit, bahkan meninggal dunia. Sampai dimulai dari karyawannya punya saudara dikasih COVID juga, mental juga nggak kena efek, mantunya mental juga saudara. Kemudian sopirnya ketemu relasi keluarganya karena nganter barang titip, yang sana juga kena COVID juga. Jadi ibu ini diterima malapetaka, tapi dia malah selamat. Kenapa? Melekat kepada Tuhan. Yang dia cari, dia kejar hari ini adalah Juru Selamat dunia, Yesus Kristus namanya. Maka Tuhan berkata, diberkatilah dia oleh karena dia mencari wajahku, kata Tuhan. Maka kemarin dia datang, dia cerita, dia bawa jambu ya, dan jambu itu ternyata sampai ke Bandung hari ini ya. Bu Susi ya, Irwan, Yuli, Pak Bambang, seluruh warga Bandung menikmati jambunya. Jambu memang lagi berbuah di Bandung, tapi datangnya dari Jakarta ya. Jambu Jakarta soalnya lagi mantap. Karena jambu di dalamnya katanya tidak ada penghuninya, saudara ya. Karena musim hujan kan biasanya buah banyak penghuninya di dalamnya. Ini oke punya ya. Jadi ini Tuhan luar biasa. Jadi saya dapat hal-hal begini, lalu saya tanya Tuhan, kenapa rangkaiannya kok bisa ibu ini, saudara, memicu segala sesuatu. Tuhan berkata, dengarkan kesaksiannya. Ternyata ibu ini ada kemuliaan Tuhan di baliknya, karena ada suatu keadaan. Dia adalah orang yang menjagai pintu untuk berkat kemuliaan masuk. Jadi beberapa asisten pejabat itu harus ketemu ibu ini untuk mencairkan suatu proyek, dan suatu proyek ini berpengaruh terhadap yang Tuhan sudah rancangkan di akhir tahun dan awal tahun. Wah, saya melihat satu rangkaian pekerjaan seperti film di dalam kehidupan. Saya berkata, hebat Engkau Tuhan. Dan kami ini hamba-hambamu ini di dalam seluruh keberadaan dan apa yang terjadi ini, ternyata Engkau libatkan kami ambil bagian dalam kemuliaan. Saya bilang luar biasa, luar biasa. Ya, maka tadi di meja makan dari Pak Bambang bilang apa? Bu Susi mau makan apa? Ikan apa? Belanak. Ikan belanak, saudara. Ya, awas keliru lagi ya antara ninja dan ninja, keliru lagi bakso beranak. Ini ikan belanak, bukan bakso beranak, saudara ya. Ikan belanak. Kalau saudara mau tahu seperti apa, hubungi Bu Angel.
Ya. Dan ini kita sudah nikmati ya, akhir tahun, kapan sih kita? Oh, akhir tahun lalu keluarga besar Father's Miracle tuh makan ikan belana di kota Semarang, dan di dalamnya banyak telurnya, saudara. Dan ada kemungkinan, kalau tahun ini kami belum sampai Bali, Tuhan sudah pesan kalau nggak Jawa Timur, Jawa Tengah yang akan Tuhan singgahi untuk menyampaikan pesannya lagi. Jawa Tengah, Jawa Timur, siapkan kotamu untuk Tuhan singgah. Ini Tuhan sudah pesankan. Jadi kami percaya apa yang kamu cari, apa yang kamu kejar, semuanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, Yesaya 26 ayat 8 sampai 12. Yesaya 26 ayat 8 sampai 12. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Amin. Yang ketiga, pesan Tuhan yang penting hari ini untuk kita adalah belajar apakah di hidupmu. Saudara, belajar apa? Kalau kita bisa melihat Yudas Iskariot bagian kedua tadi tentang apa yang dia kejar, apa yang dia cari adalah sesuatu yang keliru. Karena dia dekat Tuhan, dia manipulasi Tuhan, dia manipulasi keuangan ministry, dia manipulasi semua hingga menuju satu titik yang disebut akal dama. Ketika dia lempar uang itu sudah keburu jadi darah, saudara. Nyawa Tuhan terjual, kemuliaan Tuhan sudah terhilang dari hidupnya, kasih karunia tidak ada lagi. Dan ketika dia mau berbalik kepada Tuhan, roh-roh pendakwa mengitari dia hingga dia tidak bisa ketemu dengan keselamatan, dengan juru selamat lagi, karena setan mendesaknya untuk bunuh diri. Ini hidup. Saudara harus pahami, jangan buat kesalahan di dalam Tuhan. Jangan mengulangi kesalahan berkali-kali. Kalau saudara sudah masuki pintu pertobatan, bertobatlah sungguh-sungguh. Karena hidup ini terkadang kesempatannya tidak datang dua kali, saudara. Karena itu Kitab suci berkata, kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Kita harus mencapai kekudusan karena Tuhan kudus, kudus sekali, selama-lamanya kudus. Dia mati satu kali, selama-lamanya. Kematian itu membayar lunas umat manusia dan dia bangkit satu kali. Harapan itu ada karena dia akan datang kedua kali menjemput kita, saudara. Nah, yang ketiga, belajar apa di hidupmu? Kitab suci berkata, ketika dia menghakimi dunia, ketika seluruh pandemi mewarnai dunia, manusia belajar mencari Tuhan. Manusia belajar apa yang benar. Hari ini tidak bisa apapun tolong kita. Ketika seluruh bangsa lockdown, punya duit tidak bisa naik pesawat. Ketika seluruh bangsa lockdown, bisnis ekspor impor akhirnya terganggu. Ketika PSBB diberlakukan, ketika lockdown terjadi, restoran tidak ada yang makan, tidak boleh makan di tempat, cuma boleh bungkus. Kita lihat hari ini, krisis melanda dunia, melanda bangsa-bangsa yang pernah saya sampaikan dalam nubuatan 2020 tergenapi semua. Bencana kematian di mana-mana, krisis terjadi. Kalau lihat hari ini, dan kita harus jujur berkata, berapa banyak tokoh-tokoh rohani, berapa banyak anak-anak Tuhan juga tidak bisa lolos dalam ujian api dan roh. Banyak yang meninggal dunia. Terpujilah nama Tuhan kalau mereka meninggal dunia pada waktu yang tepat dari Tuhan. Memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak, saudara, kasihan. Kasihan yang masih hidup yang ditinggalkan. Kasihan yang juga meninggalkan apa? Belum mencapai kuota masa hidupnya. Karena itu selagi ada waktu, Yesus berkata, selagi siang Bapakku bekerja, aku bekerja.
Selagi ada waktu saudara mendengar pesan Tuhan ini, berbaliklah dari tingkah laku yang salah, berbaliklah dari tingkah laku yang jahat, kembali berbalik pada kasih mula-mula. Saudara jangan masuk pada dunia-dunia yang menghancurkan, di mana kecongkakan mata, telinga yang sensitif, sedikit-sedikit terima, saudara panas hati, cemburu, marah, benci, murka, dan kemudian korbankan semua demi memuaskan egomu, kemarahanmu, kebencianmu. Saudara korbankan, nanti saudara penyesalan dan bahagianya nanti di masa depan. Jangan masuk dunia-dunia seperti itu, saudara. Ketika saudara masuk pada suatu keadaan direndahkan, ini tip dan ini saran dan ini pesan dan ini petunjuk buat semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saya sudah periksa ini dan saya sudah uji ini. Kalau kita menemukan ada keluarga, ada pribadi yang susah secara keuangan, susah sekali, saudara, ya. Dan ketika saudara masukkan tensi tolak ukur temperatur sorga dalam hidup keluarga, pribadi, dan orang-orang ini, dan saudara temukan ternyata itu adalah nilainya berharga di hadapan Tuhan. Pribadi mereka bagus, karakter mereka bagus, mereka setiawan, mereka jujur, mereka berintegritas. Ternyata kesusahan, kemiskinan mereka itu hanya kemuliaan sementara waktu isinya. Kenapa? Nanti saudara lengah, sedikit waktu saudara berbalik, saudara ketemu, mereka sudah diangkat jadi orang-orang hebat. Yang miskin, yang ada di bawah, tiba-tiba sudah duduk di atas, di kursi terhormat, jadi orang yang kaya raya dan diberkati Tuhan. Karena ini saya sudah lihat. Sebaliknya ada yang susah, miskin, setengah mati, dimasuki temperatur ternyata minus. Karakternya jelek, perilakunya jelek, tidak punya integritas, tukang bohong, males-malesan, dan tidak pernah mau cari Tuhan. Yang terjadi apa? Setelah diperiksa dari hari ke hari, waktu ke waktu, ini beban kehidupan buat keluarga besarnya, beban kehidupan buat semua orang. Karena di mana mereka dekat, di situ persoalan datang. Di mana mereka ada, mereka bawa persoalan, mereka seakan-akan menjadi troublemaker. Kenapa? Yang tidak nampak dengan yang nampak itu ternyata paralel terjadi dalam kehidupan. Karakter mempengaruhi kredibilitas, mempengaruhi kualitas hidup orang. Ini saya amati sama sekali sampai hari ini. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita belajar apakah di hidupmu. Saya belajar semua hal dari Tuhan hari-hari ini. Melihat kita mesti persiapkan diri kita baik-baik. Memasuki tahun 2021 akan ada sesuatu yang ajaib segera datang, saudara. Kalau saudara berpikir ini pandemi akan berkepanjangan, saya beritahu saudara baik-baik, tidak ada seorang pun yang tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Apakah imunisasi akan segera datang dan pandemi berakhir? Siapa yang berani menjaminnya, saudaraku? Apakah ketika manusia tidak peduli dan kemudian akhirnya berakhir juga seperti yang pernah-pernah? Apakah pengalaman bisa jadi patokan kebenaran, saudaraku? Apakah suatu kejadian bisa menjadi sebuah dogma yang dipegang semua orang? Tidak. Tahun 2020 ini adalah tahun kedaulatan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, mereka dalam keadaan apapun, kitab suci berkata, 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kananku, aku tetap memandang Yesus dan berjalan dalam kegagahan, dalam kemegahan, dalam keselamatan, dalam pemeliharaan Tuhan. Ku tak takut karena Yesus sertaku. Segala perkara sanggup ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Nah, saudara, sebagai bagian akhir dari pemberitaan firman hari ini yang begitu lengkap, ada kesaksian, ada pesan Tuhan, ada pernyataan Roh. Izinkan saya mengajak saudara mengangkat tangan, saudara, sama-sama kita mengangkat tangan dan berdoa supaya kasih karunia ketika kita merendahkan diri di bulan November 2020 ini, anugerah Tuhan atas kita, memberi kita perkenanannya. Mari kita berdoa. Dan anugerah-Mu besar di tengah-tengah kami ketika Kau memerintahkan kami merendahkan diri 3-7 hari lamanya di bulan November 2020 ini. Semua kami yang mentaati Engkau, Tuhan, Engkau jagai satu rumpun keluarga besarnya, Engkau jagai roh jiwa tubuhnya, Tuhan. Kau beri pengecualian meskipun tidak makan, tidak minum, tetapi tetap kuat, sehat, bahkan rohnya semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan. Anugerahkan berkat-berkat pemeliharaan,
berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat keuangan, berkat-berkat bisnis, berkat-berkat rumah tangga, berkat-berkat generasi keturunan, berkat-berkat yang tercatat dalam kitab suci Kau sediakan, Kau limpahkan. Bahkan dalam masa-masa yang persiapan memasuki 2021, Tuhan telah mendudukkan kursi-kursi kosong itu dengan orang-orang pilihannya. Dan ketika Tuhan mengadakan pemulihan segala sesuatu, orang-orang yang dikasih karunia-Nya telah mendapat bagian yang dijanjikannya digenapi dengan sempurna. Pelipat gandaan, berkat-berkat keajaiban, hal-hal yang spektakuler, kemuliaan, kuasa, dan anugerahnya yang tak terbatas itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa di tahun 2021. Anugerah Tuhan sungguh indah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah menyatakan firman-Nya kepada kita, maka mulai hari ini, terang hidup mewarnai hati kita. Dan jalan-jalan hidup kita disertai pelita Roh Kudus yang terang menerang, sehingga kita dan keluarga kita penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk ke dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan seisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bu, mesti diterima dengan sukacita supaya ikan belanaknya datang, Bu. Yang belum 1, 2, 3. Ya. Kasih kiss dong Pak Bambang, selamat ulang tahun. Iya. Masih bilang Bu, ikan belanaknya jangan lupa ya.